melaksanakan Zoom dengan topik pembahasan informasi jadwal ujian dan pelepasan siswa kelas 12 SMA Budi Bakti. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua dan wali murid yang bersedia mengikuti Zoom di sela kesibukannya. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembacaan doa, kemudian sambutan kepala sekolah, sosialisasi bidang kurikulum, sosialisasi pelepasan, dan sesi tanya jawab. Sebelum kita memulai doa, boleh Bapak Ibu wali murid dapat mengisi absen yang tersedia terlebih dahulu. Yang saya hormati Bunda Ika Nurini MPD GR selaku Kepala SMA Budi Bakti, Bapak Eko Sabdo Sutrisno MPD selaku Wakapurikulum, Bunda Jenny SPDB selaku Ketua Panitia Pelepasan, orang tua dan wali murid, serta seluruh siswa kelas 12 SMA Budi Bakti yang Bunda banggakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca doa. Untuk memimpin doa, kepada Bunda ini saya Baik, terima kasih Bunda Jana atas waktunya yang telah diberikan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu semuanya dan siswa. Kita berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing, kiranya kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini berjalan baik dan lancar. Bagi yang beragama Buddha dapat bersikap anjali, bagi yang beragama lainnya dapat menyesuaikan. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabya sata bawantu sukipata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Berdoa selesai, saya kembalikan lagi kepada Bunda Jenny. Terima kasih. Terima kasih kepada Bunda Jenny. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala SMA Budi Bakti kepada Bunda Ika. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selamat pagi. Apakah suara saya didengar dengan jelas, Bapak Bunda? Terdengar, Bun. Oke, baik. Selamat pagi, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Salam sehat, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian, Bapak Bunda yang hadir dalam kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi tentang informasi-informasi pelepasan buku tahunan maupun agenda kelas 12 pada pagi hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan dulu selamat tahun baru Imlek tahun 2025 bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam ruang virtual ini. Kiranya di tahun ini kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan berkat yang melimpah. Amin. Yang pertama saya sampaikan pada yang terhormat untuk Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan sosialisasi, kemudian yang saya hormati juga Bapak Bunda yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini, dan yang berbahagia untuk seluruh siswa-siswi Bunda Ika kelas 12 yang pagi hari ini juga join melalui ruang Zoom. Mungkin satu akun Zoom bisa dipakai beramai-ramai di dalam kelas. Kiranya kita semua diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin. Pertama, saya mengucap syukur karena pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan sosialisasi, karena sudah tidak terasa ya, kita sudah memasuki di semester genap, terkhusus untuk kelas 12
momennya akan sebentar lagi mereka akan mengakhiri 3 tahun mereka belajar di SMA Budi Bakti. Dan kemarin di beberapa waktu yang lalu kami dari para kepala sekolah sudah berkoordinasi bersama tentang beberapa persiapan karena disepakati sifatnya bersama untuk seluruh kota Samarinda pelaksanaan ujian untuk kelulusan. Nah, nanti di momen ini akan dijelaskan hal-hal apa saja, informasi apa saja yang disampaikan oleh Pak Eko dalam hal ini selaku Wakakurikulum Sekolah dan juga nanti Bunda Jenny selaku tim panitia dari kegiatan pelepasan. Informasi-informasi ini nanti menjadi dasar kita untuk bisa mendorong dan menyemangati anak-anak kita yang notabene sudah tidak lama lagi mereka akan menuntaskan pendidikan mereka di SMA Budi Bakti. Harapan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, orang tua wali murid dan Bapak Bunda, serta anak-anak Bunda Ika di kelas 12 yang hari ini aja, harapan yang terbesar adalah pada momen-momen waktu ini tetap selalu bersemangat untuk bisa mengakhiri perjuangannya selama 3 tahun ini dengan baik, dengan luar biasa. Artinya jangan sampai kita lemah semangat. Mumpung ini masih di awal dan Bunda sudah sering sekali mengingatkan ketika bertemu dengan kalian, artinya bahwa ini momen yang penting untuk kita bisa persiapkan dengan baik. Maka kegiatan sosialisasi ini bagi kami menjadi hal yang penting selain sebagai bentuk silaturahmi juga kepada orang tua dengan mempertimbangkan orang tua bekerja dimanapun atau sedang berkegiatan apapun tetap dapat mengikuti sosialisasi melalui Zoom secara virtual. Harapannya kita sama-sama bersinergi antara sekolah, antara orang tua dan siswa, sehingga hasil dari koordinasi kita bisa kita sepakati. Selepas ini kita fokus untuk mempersiapkan, karena proses persiapan sudah berjalan sebenarnya, untuk kita terus menuntaskan persiapan ini sampai nanti di masa pelaksanaan, baik itu ujian maupun pelepasan, bahkan foto buku tahunan yang akan dilaksanakan. Itu saja Bapak Ibu. Terakhir sebelum saya menutup, jika nanti dalam masa penyampaian informasi baik melalui kurikulum maupun dari tim panitia ini berlangsung dan ada timbul pertanyaan dari Bapak Ibu, untuk mengantisipasi supaya tidak terlupa, boleh dicatat. Boleh dicatat di kertas, nanti bisa disampaikan secara lisan atau melalui chat yang di Zoom ini. Nanti Bunda pengampu kegiatan acara ini bisa membantu menjadi moderator membacakan sehingga kita bisa mencari solusi bersama. Itu dari saya. Selamat mengikuti untuk kegiatan sosialisasi ini. Sekali lagi, salam sehat dan berbahagia selalu. Namo Buddhaya. Baik, untuk selanjutnya yaitu sosialisasi di bidang kurikulum terkait informasi jadwal ujian. Kepada Bapak Eko, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, para orang tua ataupun wali siswa kelas 12. Namo Buddhaya. Sebelum saya menyampaikan, izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih yang terlebih dahulu ya kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya ya di sela kesibukan untuk bisa menghadiri kegiatan sosialisasi terkait waktu ujian dan juga pelepasan. Baik, saya akan share screen. Oke, apakah bisa terlihat Bapak Ibu di layarnya? Sudah ya? Oke ya, terima kasih. Baik, kalau gitu saya mulai. Jadi Bapak Ibu ada perlu beberapa hal yang saya rasa perlu disampaikan terkait dengan kelulusan anak-anak
kita di kelas 12. Jadi ada beberapa pertimbangan dan juga ada beberapa peraturan yang harus kita taati sebelum anak-anak lulus dari SMA Budi Bakti ini. Baik, yang pertama adalah peserta didik telah menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, peserta didik mengikuti seluruh rangkaian ujian akhir seperti yang pernah disampaikan oleh wali kelas yaitu saya dan Bunda Jesi kemarin ketika pengambilan rapot di semester ganjil. Bahwasanya untuk tahun ini anak-anak kelas 12 tidak ada lagi ujian semester ya Bapak Ibu ya. Tidak ada lagi ujian semester, kan tetapi yang ada adalah AASP. Kalau di tahun lalu itu namanya USP. Tahun ini AASP yaitu Asesmen Akhir Satuan Pendidikan. Jadi yang diujiankan itu nanti adalah materi dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi sudah tidak ada lagi ujian semester, anak-anak langsung ujian AASP. Nah, untuk penggantinya Bapak Ibu, untuk pengganti ujian semester tadi, nah sekolah meminta anak-anak untuk membuat esai. Nah, untuk membuat esai dan nanti juga akan diujiankan. Jadi kurang lebih sama seperti ketika kita dulu mau lulus di S1, S2 ataupun S3 jadi ada ujian akhirnya gitu Bapak Ibu. Jadi sama seperti mini-mini skripsi, mini tesis gitu. Untuk progresnya sejauh ini anak-anak sudah membuat jadi beberapa siswa-siswi bahkan sudah membuat dari latar belakang, tujuan, masalah dari pendahuluan gitu. Dan juga sejauh ini yang saya lihat berdasarkan observasi niat anak-anak untuk mengerjakan untuk konsol ini sudah ada. Gitu. Jadi tidak perlu gurunya untuk memanggil gitu ya, tapi anak-anak sudah memiliki rasa tanggung jawab untuk langsung mendatangi bapak bundanya. Ya, jadi langsung bertanya apakah bisa konsultasi atau tidak. Gitu. Sejauh ini observasi saya dan juga rekan-rekan seperti itu. Jadi besar harapannya ini bisa terus anak-anak lakukan. Gitu. Jadi tidak hanya semangat di awal, tapi juga di sampai nanti ujian anak-anak terus tetap semangat. Terima kasih juga Bapak Ibu yang mungkin telah mengingatkan anak-anaknya ya, mengingatkan siswa anak-anak bahwasanya konsultasi itu penting karena seperti yang saya pernah katakan juga sebelumnya akan ada lembar observasi yang anak-anak bawa. Nah, di situ nanti akan terlihat Bapak Ibu ya. Akan terlihat Bapak Ibu juga tanggung jawabnya anak-anak. Sudah seberapa sering mereka konsultasi. Sudah seberapa sering mereka bertanya kepada Bapak Bapak Bundanya terkait dengan penyelesaian tugas esai ini. Gitu. Kemudian selain ujian ASP dan ujian esai, yang perlu diperhatikan kembali adalah terkait ini Bapak Ibu, penilaian dari semester 1 sampai semester 6. Nah, bagi kemarin Bapak Ibu yang diberi pesan oleh saya ataupun Bunda Jesi, siapa tahu ada anak-anaknya yang nilainya mungkin belum mencapai KKM, ya karena KKM kita 75, minta tolong untuk segera menghubungi guru yang bersangkutan Bapak Ibu. Karena kemarin ada beberapa siswa-siswi yang memang kami berikan catatan khusus belum mencapai KKM. Ya, jadi ada beberapa siswa-siswi yang kita kasih nilai rapot belum mencapai KKM atau belum di 75. Minta tolong Bapak Ibu untuk bisa mengingatkan putra-putrinya ya karena syaratnya salah satunya dia harus mencapai KKM dulu untuk di setiap semester baik itu dari semester 1 sampai semester 5 sebenarnya sampai semester 5 kemarin. Nah, bagi Bapak Ibu yang rapot anaknya ada di rumah bisa minta tolong bisa dilihat kembali ya Bapak Ibu ya, bisa dicek kembali sambil mengingatkan kalau memang ada nilai yang belum mencapai KKM. Saya sama Bunda Desi juga sudah mengingatkan, jadi kita sama-sama saling mengingatkan anak-anak. Kemudian selain nilai rapot adalah memenuhi jumlah minimal kehadiran efektif. Nah, minta tolong juga bagi Bapak Ibu yang memang kalau mau izin yang tidak urgent, minta untuk setidak ya, minta untuk dikurangi ya Bapak Ibu ya. Lain cerita kalau memang sakit, kalau harus mengurus daftar ulang kuliah sehingga harus ke luar kota, kalau itu dari pihak sekolah sangat memaklumi
Ya, tapi untuk kehadiran atau apa untuk izin-izin yang bisa untuk diminimalisir, kami pihak sekolah meminta tolong untuk dikurangi. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang saudaranya nikah ya, kalau seandainya memang tidak terlalu urgent, putra putrinya minta tolong untuk tidak dibawa. Karena ini kita sudah masuk ke persiapan ujian Bapak Ibu. Nanti saya akan sampaikan timelinenya. Jadi mulai di semester 2 kemarin, di semester genap kemarin, kami sudah melakukan persiapan untuk ASP ini. Jadi sayang Bapak Ibu ya, jika putra putrinya tidak hadir, nanti dia akan tertinggal pembahasannya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, ada beberapa hal yang perlu disoroti. Jadi yang pertama terkait nilai rapot tadi, mencapai KKM, dan kemudian yang kedua mengenai jumlah minimal kehadiran efektif. Kemudian juga sebagai informasi untuk kisi-kisi soal itu dibuat oleh MGMP setiap mata pelajaran. Jadi sudah ada surat edarannya Ibu, jadi Bapak Ibu dari para kepala sekolah kemarin yang sudah bertemu, itu mengatakan bahwasanya kisi-kisi soal ujian akhir ataupun ASP itu dibuat oleh musyawarah guru mata pelajaran ataupun MGMP dari setiap masing-masing mapel. Jadi nanti Bapak Bundanya akan memberikan kisi-kisinya kepada putra-putri. Nah, ini tadi kaitannya dengan kehadiran ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan anak-anak bisa hadir terus supaya tidak ada informasi yang tertinggal. Tuh, kalaupun ada kisi-kisinya berupa PDF ya kita tetap akan share di grup anak-anak gitu. Tapi pembahasan terkait latihan-latihan soalnya itu kan sayang kalau anak-anak tidak ikuti gitu karena harus izin. Kemudian informasi selanjutnya adalah untuk di tahun ini itu ijazah akan diterbitkan secara elektronik. Tuh, tapi tetap dari pihak sekolah akan cetakan Bapak Ibu. Ya, jadi pihak sekolah tetap akan cetakan ijazah ini. Jadi nanti tetap ada yang anak-anak bawa, anak-anak ambil beserta rapot itu ya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun sudah diterapkan ijazah elektronik, tapi kami dari pihak sekolah nanti tetap akan mencetakkan. Ya, dari pihak sekolah tetap akan mencetakkan. Nah, terkait waktu pengambilannya, itu kami juga masih belum tahu karena masih menunggu juga Bapak Ibu. Jadi ketika memang nanti ada informasi terkait hal itu akan kami segera share di grup orang tua. Itu ya Bapak Ibu ya terkait kelulusan. Jadi ada beberapa hal saya ulangin yang perlu kita ingatkan bersama kepada anak-anak terkait persiapan untuk ujian akhir, kemudian juga ujian esai. Minta tolong kita sama-sama ingatkan anak-anak untuk segera mungkin menyelesaikan. Kan memang sudah kami beri waktu khusus ya Bapak Ibu ya di hari Jumat, dan sejauh ini anak-anak alhamdulillah menggunakan waktu yang ada gitu. Jadi kadang kalau sudah hari Jumat siang itu ruangan penuh karena dipakai anak-anak untuk konsultasi karena tiap ruangan biasanya ada isinya. Alhamdulillah juga anak-anak sudah bertanggung jawab. Tinggal kita jaga semangatnya sampai akhir. Kemudian yang perlu kita ingatkan juga nilai rapot dan juga jumlah minimal kehadiran. Itu Bapak Ibu ya. Itu terkait dengan kelulusan. Jika nanti ada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa bisa bertanya di sesi tanya jawab ataupun bisa lewat chat juga tidak ada masalah. Baik, kemudian saya lanjutkan kembali. Nah, ini adalah agenda kegiatan untuk siswa-siswi kita kelas 12. Seperti yang saya katakan tadi, jadi dari semester 2 awal itu kita sudah mulai persiapan untuk ASP. Jadi beberapa mata pelajaran bahkan sudah mulai mengulang Bapak Ibu, sudah mulai mengulang materi dari kelas 10 sampai kelas 11. Jadi sudah mulai mereview kembali materi. Nah, makanya tadi juga saya ingatkan untuk jumlah kehadiran ya Bapak Ibu ya, untuk kehadiran. Jadi sangat disayangkan apabila anak-anak tidak hadir. Kalaupun memang terpaksa tidak hadir, ingatkan saja anak-anak untuk bertanya kepada teman-temannya apa yang dibahas di hari itu. Karena terkadang anak-anak kalau sudah libur berarti lepas tanggung jawab gitu. Nanti ketika ada tugas setelah libur, alasannya nggak tahu, saya kemarin nggak dikasih tahu. Nah, ini kita harus ingatkan juga sama-sama ya Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun memang tidak masuk, tapi tetap ada tanggung jawabnya. Kalaupun sakit,
Mungkin besoknya bisa bertanya materi apa yang dia tertinggal. Tujuannya biar tidak ketinggalan dengan teman-teman yang hadir di sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk ujian AASP teori itu dari tanggal 12 sampai tanggal 22 Maret. Bapak Ibu, tanggal 12 sampai 22 Maret. Nah, ini nanti ujian akhirnya. Ya, yang diujikan adalah materi dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian saya agendakan sehari untuk ujian susulan. Siapa tahu ada anak-anak kita yang sakit, Bapak Ibu, jadi tetap bisa menyusul. Ada waktu khusus untuk menyusul. Nah, kemudian juga dari tanggal 24 Maret sampai 17 April, itu nanti akan ada praktik beserta ujian esainya Bapak Ibu. Nanti akan diumumkan sekolah. Jadi ujian esainya ini seperti yang saya katakan tadi mini-mini skripsi. Jadi akan ada pengujinya juga Bapak Ibu. Nah, jadi nanti anak-anak akan melakukan presentasi terkait apa yang sudah mereka lakukan, terkait dengan apa yang sudah mereka tulis ya di depan penguji. Tapi nanti tetap ada pembimbing di situ, tetap ada guru pembimbing. Jadi ada satu guru pembimbing beserta dua penguji tuh, yang akan dihadapi oleh anak-anak ini. Untuk jadwalnya ini dari 24 Maret sampai 17 April. Nanti akan saya berikan jadwal yang sudah yang sudah pasnya. Jadi dari selang rentang waktunya dari tanggal 24 sampai 17 April. Nanti juga akan kami umumkan terkait guru pengujinya. Oke, untuk tanggal 7 April kita agendakan untuk foto ijazah. Nah, setelah anak-anak selesai melakukan ujian praktik dan ujian esai dari tanggal 19 sampai tanggal 3 Mei, ini anak-anak akan melakukan persiapan pelepasan. Karena pelepasan itu diagendakan Bapak Ibu di tanggal 5 Mei 2025. Bapak Ibu yang diagendakan di tanggal 5 Mei 2025. Jadi setelah ujian ini selesai, anak-anak akan melakukan persiapan biasanya persiapan penampilan Bapak Ibu karena akan ada penampilan-penampilan dari anak-anak. Ya, jadi anak-anak akan mempersiapkan hal itu dari tanggal 19 sampai tanggal 3 Mei. Itu pelepasannya di tanggal 5. Untuk pembagian ijazah sendiri itu akan dilaksanakan di bulan Juni. Nanti jika ada info lebih lanjut akan di-share oleh wali kelas di grup orang tua. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah agenda kegiatan untuk anak-anak kita di kelas 12. Memang padat ya Bapak Ibu ya, karena waktunya memang tidak banyak. Mari kita support anak-anak, mari kita dukung anak-anak, kita saling jaga anak-anak, kita saling jaga, ingatkan kesehatannya anak-anak juga supaya kegiatan-kegiatan yang memang sudah dirancangkan ini bisa diikuti anak-anak dengan baik. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sedikit mengenai agenda kegiatan untuk siswa kelas 12. Ada beberapa hal lain juga yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu di luar kelulusan. Nah, yaitu terkait dengan SNBP 2025. Karena ini sudah di tanggal 1 Februari, Bapak Ibu, anak-anak progresnya sejauh ini sudah melakukan registrasi. Ya, jadi semua anak-anak yang memang yang ingin mengikuti SNBP 2025 sudah melakukan registrasi. Di sini untuk registrasi sendiri di poin yang kelima, itu sampai tanggal 18 Februari. Dan Alhamdulillah anak-anak kita sudah semua menyelesaikan registrasi ini. Ya Bapak Ibu, jadi kita tinggal menunggu saja. Kita sama-sama berdoa. Semoga anak-anak kita yang mencoba mengikuti SNBP di tahun ini semuanya bisa lulus. Ya Bapak Ibu, semuanya bisa diterima di kampus-kampus negeri yang memang anak-anak inginkan. Itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak sudah selesai ini. Tinggal menunggu hasil pengumuman. Yaitu pengumumannya di tanggal 18 Maret 2025. Jadi ini Bapak Ibu terkait SNBP. Kemudian juga saya berikan timeline terkait UTBK. Jadi bagi Bapak Ibu yang anaknya ingin mencoba untuk ikut UTBK, ini untuk registrasi akunnya sendiri dari tanggal 13 Januari sampai 27 Maret. Jadi kalau Bapak Ibu lihat
Kalau Bapak Ibu lihat, untuk registrasi akunnya itu masih bisa setelah pengumuman hasil SNBP. Jadi SNBP itu diumumkan tanggal 18. Jadi ketika anak-anak mungkin belum berhasil dan ingin mencoba kembali untuk UTBK, anak-anak masih bisa mendaftar karena pendaftarannya sampai 27 Maret. Oke, Bapak Ibu ya. Kita tahu anak-anak kita ada yang effortnya luar biasa, bahkan ikut les juga di luar untuk mempersiapkan UTBK. Untuk plan B-nya, kalau memang SNBP-nya belum lolos, nah anak-anak masih bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi pendaftarannya dari tanggal 11 sampai tanggal 27 Maret. Nah, untuk pelaksanaan UTBK-nya sendiri, itu rentang waktunya dari tanggal 23 April sampai 3 Mei. Nah, ini nanti tergantung dari pemerintah sepertinya Bapak Ibu. Mengenai jadwal UTBK-nya nanti akan ada info lanjutan ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pengumumannya di tanggal 28 Mei. Ya, kita berdoa supaya anak-anak kita tidak perlu lah ya, Bapak Ibu, tidak perlu ikut UTBK, semuanya bisa lulus di SNBP. Itu Bapak Ibu. Baik, itu saja Bapak Ibu terkait kurikulum, ini terkait kelulusan, terkait timeline waktu ujian, dan juga hal lain-lain. Jika memang ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu bisa bertanya nanti di sesi tanya jawab ataupun bisa melalui kolom chat. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sosialisasi terkait kegiatan pelepasan siswa SMA Budi Bakti kepada Bunda Jenny selaku Ketua Panitia Pelepasan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bunda Jana atas waktunya, dan Namo Buddhaya Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi pelepasan kelas 12 tahun ini. Namun di sini kami juga mau mengucapkan selamat tahun baru pada orang tua ya, tahun baru Imlek 2025. Semoga di tahun Imlek ini membawa penuh berkah, semangat baru dan rezeki berlimpah. Sadu, sadu ya. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait pelepasan kelas 12 pada tahun ini. Untuk acara pelepasan ini kami ada panitia yang melibatkan dari beberapa siswa. Dan dari panitia itu menyampaikan, dan ini sifatnya tawaran, bukan wajib. Maksudnya keputusan nanti itu dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu, nanti setelah pertemuan ini akan di-share link Google Form, dan nanti orang tua akan bebas memilih kira-kira yang sesuai dengan budget ya, atau dengan keinginan orang tua, atau dari anak-anak seperti apa pemilihannya. Kemudian di sini jadi kami kembali lagi dari pihak sekolah itu tidak ada tuntutan bahwasanya tuh harus memilih opsi ini, opsi itu. Jadi kita itu dari sekolah sifatnya tuh hanya memfasilitasi, dan juga hasil informasi yang disampaikan nanti yang di slide yang akan ditampilkan, dan itu adalah hasil survei dari anak-anak sendiri yang survei ke tempat masing-masing. Baik, untuk pelepasan udah di-share ya sama Sir Sidik ya. Untuk terkait PPT atau penjelasan pelepasan kelas 12 ini, yang pertama ini adalah pelepasan siswa SMA Budi Bakti angkatan ke-8. Next, Sir. Ya, jadi kami perkirakan itu di tanggal 5 Mei 2025, itu di hari Senin. Dan kira-kiranya kalau misalkan berkenan, kalau seandainya diambil di hari weekend itu sudah penuh Bapak Ibu sekalian. Jadi kami tetapkan di hari yang tidak weekend. Karena ada beberapa masukan ya dari anak-anak juga.
orang tua itu banyak yang bekerja, tapi pengennya di hari weekend. Tetapi karena di sini banyak yang sudah full di hari weekendnya, tapi biasanya kendala ini menjadi sasaran karena di tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Itu ya Bapak Bunda ya. Dan temanya itu adalah Hollywood. Kemudian untuk dress code-nya itu adalah Hollywood glamour outfit ya Bapak Bunda semuanya. Lanjut. Ya, baik Bapak Bunda, selanjutnya di sini adalah rancangan satu yaitu adalah Hotel Fugo yang di mana ada estimasi dana. Silakan, Sir, lanjut next. Ya, yang estimasi dana di sini, bentar saya. Untuk siswa tidak jelas. Bentar ya Bapak, Ibu. Ya, untuk estimasi dana, anggaran dana pelepasan atau rancangan satu itu ada di Hotel Fugo, yang di mana itu ada 2 ortu dan siswa, itu matchbox-nya itu 418 X. Kemudian ada subsidi konsumsi tamu undangan dan guru itu 325.000. Kemudian ada tambahan lagi tuh VIP room atau tempat rias per orangnya itu 91.000. Jadi untuk estimasi dana Fugo ini untuk mailboxnya sama snacknya ini sama subsidi konsumsinya itu per orangnya itu 1.579.000 ya. Ini untuk per orangnya. Kemudian ada tambahan lagi ada VIP roomnya yaitu per orang juga 91 pax ya atau 91.000. Kemudian untuk kebutuhan siswa dan pengisi acara itu ada konsumsi pengisi acara itu 775, jadi dibagi. Jadi ada konsumsi gladi kotor, konsumsi gladi besi. Itu per orangnya diambilnya 65.000. Kemudian ada perlengkapan pengisi acara, per orangnya itu 92.000. Jadi di sini untuk perlengkapan pengisi acara ini seperti kayak penampilan tari modern atau penampilan tari klasik. Jadi di sini itu untuk apa namanya ya, salon ya, atau ke salonnya seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian ini nanti dilanjutkan lagi untuk kegiatan pelepasan karena ini digabung dengan buku tahunan, yaitu yang ditotalkan semuanya itu 680 per orang. Selanjutnya, di sini juga ada foto booth 600.000 ya semuanya. Terus diambil rinciannya itu satu orangnya 20.000. Selanjutnya kalau kenang-kenangan untuk siswa sekolah itu per orangnya 15.000 karena di situ beberapa ada plakat buket bunga yang jumlahnya 465 jadi dibagi dengan semua siswa yaitu satu orangnya 15.000. Jadi total semuanya itu untuk rancangan satu Hotel Fugo itu adalah 2.542.000. Itu estimasi dana pelepasan di Fugo. Ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Next selanjutnya. Oh. Yang kedua, sorry. Ya, yang Hotel Mercure. Ya, selanjutnya nanti ini rancangan yang kedua itu adalah Hotel Mercure. Dan estimasinya, karena di sini perbedaannya di mailbox sama yang tadi di Fugo ya Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk kebutuhan pengisi acara itu semuanya sama ya, baik dari perlengkapan pengisi acara, kemudian ada foto tahunan ya, kemudian kegiatan pelepasan itu semuanya sama. Yang bedanya ini adalah dari mailboxnya sama subsidi konsumsi tamu undangan. Jadi untuk Hotel Mercure itu total semuanya berikut buku tahunan itu 1.912.000. Itu yang untuk Hotel Mercure.
Selanjutnya lagi, yang ketiga adalah rancangan Hotel Haris. Ya, untuk anggaran dana pelepasan atau estimasi dana, ini juga sama, untuk pengisi acara juga sama, ya. Yang perbedaannya juga di meals box sama snack atau subsidi konsumsi tamu undangan dan guru, yaitu jumlahnya 1.927, ya, itu di Hotel Haris. Di Hotel Haris. Selanjutnya, yang terakhir di aula, ya, anggaran pelepasan di aula maaf, nge-lag. Ya, untuk di aula, yaitu estimasi ini juga berbeda, ya Bapak Ibu semuanya. Untuk aula Budi Bakti, yaitu untuk total anggaran semuanya itu 1.207, ya, aula Budi Bakti. Jadi itu tentang rancangan yang sudah dibantu oleh anak-anak survei ke tempat masing-masing, Bapak Ibu semuanya. Jadi kami nanti kembalikan lagi kepada, atau dari sekolah itu kembalikan lagi kepada orang tua, ya, untuk memilih yang mana yang mau dipilih. Dan kita dari sekolah sifatnya juga hanya memfasilitasi, dan juga hasil informasi yang disampaikan itu berdasarkan survei dari anak-anak. Itu jadi kiranya Bapak Ibu sekalian nanti memilih kira-kira yang sesuai dengan budget dan keinginan orang tua dan dari anak-anak seperti apa, ya. Di situ sudah ada anggaran dana pelepasan, yaitu sudah di slide Bapak Ibu semuanya. Dan ajakannya adalah kiranya kami bisa disupport untuk tidak lanjut lebih cepat, karena mengingat foto di hotel juga dipilih itu pasti membutuhkan DP di awal, karena biasanya di bulan Mei dan Juni itu sudah penuh digunakannya. Nah, untuk selanjutnya nanti yang untuk foto, ya, atau buku tahunan ini akan disampaikan oleh Bunda Nadia. Kepada Bunda Nadia dipersilakan. Oke, baik. Lanjut ke rancangan buku tahunan ya Bapak Ibu. Itu di Oke, untuk rancangan buku tahunan, dari hasil diskusi anak-anak, mereka memilih untuk tema yang digunakan yaitu old money. Bisa dilihat contoh outfitnya di sini, untuk perempuan dan untuk laki-laki. Selanjutnya, kita menggunakan fotografer dari Nano, sama seperti tahun sebelumnya, menggunakan fotografer Nano juga, dan dari percetakan Nano juga. Boleh next, sir? Oke. Nah, untuk tempat foto sendiri, anak-anak sudah menentukan fotonya itu di lapangan golf Tanah Merah Samarinda. Lanjut. Oke, ini untuk estimasi dana buku tahunan. Sebenarnya untuk estimasi ini itu juga sudah dimasukkan ke dalam rancangan tadi yang hotel, aula, beberapa hotel dan aula itu sudah dimasukkan. Itu. Jadi 680 ini adalah keseluruhan dari estimasi dana buku tahunan yang akan dibayarkan oleh anak-anak. Nah, dari 680 ini, kami meminta anak-anak untuk membayarkan 80.000 secara cash untuk membayar booking sewa tempat foto, yaitu di lapangan golf Tanah Merah tadi. Karena fotonya akan dilakukan di hari Senin ini, di tanggal 3. Jadi kalau misalnya mungkin menunggu transfer, itu tidak sempat untuk pembayaran atau booking dari tempat fotonya. Jadi kita meminta anak-anak untuk 80.000-nya itu cash, agar bisa langsung digunakan untuk pembayaran tempat fotonya.
gitu. Nah, untuk fotografer ini itu tuh udah include buku tahunan, cetak buku tahunan, foto buku tahunan 2 tempat di lapangan golf dan di sekolah. Setelah itu desain buku tahunannya serta pelepasan. Jadi 600.000 ini sudah include yang saya sebutkan tadi, cetak buku tahunan serta desainnya, foto buku tahunan 2 tempat, yaitu di sekolah dan lapangan golf, serta foto pelepasan. Begitu Bapak Ibu. Jadi 680 itu sudah include semuanya untuk foto buku tahunan serta pelepasan serta cetak dan desainnya juga. Begitu. Oke, next. Oke, Bapak Ibu, untuk penjelasan mengenai pelepasan sudah cukup. Jika ada pertanyaan, mungkin nanti kita akan lanjutkan di sesi pertanyaan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bunda Jenny dan Bunda Nadia yang sudah memaparkan kegiatan pelepasan siswa dan foto buku tahunan. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu, wali murid, orang tua semuanya yang ingin memiliki pertanyaan untuk diajukan kepada Bunda Jenny atau Bapak Eko selaku wakil kurikulum boleh ditanyakan. Selamat siang Bunda Jana. Mohon izin saya masuk dulu. Mungkin boleh. bisa sambil sembari menunggu Bapak Ibu orang tua wali murid mungkin mempersiapkan pertanyaan untuk sekolah. Izinkan Boleh, saya untuk menambahi informasi terkait dengan yang disampaikan Pak Eko maupun Bunda Jenny. Baik, terima kasih untuk waktunya Bunda Jana. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko sudah membuat deadline waktu atau timeline yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran khusus untuk kelas 12. Nanti kami akan sampaikan juga timeline-nya juga ke anak-anak, kita akan share. Artinya kita sama-sama mereminder atau mengingatkan anak-anak bahwa waktunya telah dekat, mereka akan menuntaskan pendidikan mereka selama 3 tahun, seyogyanya bisa dipersiapkan dengan sangat-sangat baik ya dari kemarin bahkan proses sampai hari ini. Menekankan kembali terkait tentang kehadiran Bapak Ibu, mengingat bahwa waktu hari efektif anak-anak untuk KBM ini sudah tidak banyak lagi. Karena apa? Karena sebenarnya di semester genap ini selalu menjadi semester yang terkhusus untuk kelas dulu, terkhusus untuk sekolah, itu kita berlari-larian. Istilahnya seperti itu. Kenapa? Karena biasanya di semester 1 itu kita akan ada agenda libur hari raya. Entah itu tadi baru dibuka kemarin itu Imlek, kemudian nanti akan dilanjutkan untuk awal puasa sampai nanti di Lebaran. Walaupun sebenarnya perhitungan hari efektifnya kita sudah sesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku dalam perhitungan yang dibutuhkan dalam kedinasan. Seperti itu. Nah, namun oleh karena itu tetap saya perlu sekali untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu, terkhusus untuk anak-anak saya di kelas 12 dan juga untuk anak-anak juga yang saat ini hadir melalui room virtual ini untuk boleh bijaksana menggunakan waktu kehadiran. Yang boleh saya izinkan, yang saya tegaskan untuk diizinkan adalah biasanya hal yang sifatnya situasional seperti sakit, kemudian situasionalnya sakit. Kemudian yang kedua adalah perizinan untuk pengurusan kampus. Karena tidak ditutup mata bahwa pengurusan kampus, baik itu melalui jalur beasiswa, negeri maupun swasta, ada kelengkapan-kelengkapan berkas yang mengharuskan mereka harus datang secara langsung ke kampus atau secara virtual juga bisa. Nah, ini sekolah memberikan kelonggaran. Tapi mohon bantuan untuk kepercayaan ini digunakan dengan sangat baik. Sedikit saya akan ulang bahwa kita sudah masuk di tanggal 1 Februari dan waktu kita untuk mempersiapkan anak-anak sebenarnya tinggal 1 bulan lagi. Saya buka agenda saya dulu. 1 bulan lagi.
Artinya hari efektif kita hanya tinggal 1 bulan lagi, masih nanti akan terpotong libur awal puasa. Kalau berdasarkan SK 3 menteri ya, SK menteri yang sudah tershare, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, itu libur awal puasanya cukup banyak. Dan kami sedang menggodok ulang dengan unit-unit yang lain karena perlu kebersamaan dengan menindaklanjuti perhitungan hari efektif. Jadi kami belum bisa sampaikan pastinya libur awal puasa ini dari start apakah sama dengan pemerintah, apakah berbeda. Jadi masih ada pertimbangan-pertimbangan khusus seperti itu. Begitu juga nanti mulai libur awal masuk ke Lebaran. Kita akan informasikan kepada Bapak Ibu dan para siswa yang hadir di sini nanti menyusul setelah disepakati bersama dengan unit yang lain dan tentunya dengan perizinan dari yayasan maupun manajemen. Demikian. Kemudian akan ada persiapan masuk di bulan Februari ini adalah penuntasan untuk materi kelas 12. Jadi terkhusus di SMA Budi Bakti sendiri sudah menggunakan standar untuk terkhusus di kelas 12 itu 70-30. 70% semester 1, 30% di semester 2. Ada guru-guru yang menempatkan itu 80-20. Ya, tergantung pengelolaan dan agenda dari perhitungan agenda yang dihitung oleh masing-masing guru. Tapi kita sudah mengingatkan terkhusus untuk guru-guru pengampu kelas 12, itu lajunya harus lebih cepat. Kalau kelas 10 dan kelas 11, itu mereka menggunakan target seperti biasa, bab-bab dihabiskan sesuai dengan timeline mereka di semester 1 dan 2, tapi terkhusus kelas 12 ini agak berbeda. Jadi kami mulai membedah buku kelas 12, mana yang sudah diberikan di kelas 11 tapi tidak akan ulang kembali. Biasanya seperti itu. Mungkin nanti Pak Eko bisa menambahkan atau mengkoreksi saya kalau saya salah menyampaikan, kurang tepat menyampaikan. Jadi materi yang sudah diberikan di kelas 10 dan 11 itu kita akan tinggalkan. Di kelas 12 kita akan ulang ke momentum materi-materi khusus yang biasanya muncul nanti di ujian ataupun nanti juga digunakan dalam pendalaman untuk basic ujian UTBK. Karena biasanya similiar aja, mirip saja. Seperti itu. Kemudian masuk di setelah Februari, libur awal puasa ini nanti terlaksana, nah, masuk di awal Maret, anak-anak kelas 12 ini sudah masuk dalam bimbel. Kami tidak bisa memberikan bimbel lebih awal Bapak Ibu karena ada tanggung jawab materi yang harus kami tuntaskan. Seperti itu. Sebenarnya ingin sekali bimbel itu bisa dilakukan di bulan Februari ini. Tapi menindaklanjuti melihat dari kebutuhan dari anak-anak ini, karena kalau saya paksakan, khawatirnya nanti ketika mereka mau ikuti ujian untuk baik itu UTBK atau apa, ada materi-materi yang masuk dalam materi kelas 12 ini. Jadi kita sekolah punya tanggung jawab untuk penuntasan materi juga. Jadi kesepakatan dengan rapat bersama kurikulum kemarin, bimbel dilaksanakan itu menjelang atau selepas dari libur awal puasa. Nanti akan ada jadwal, perubahan jadwal terkhusus untuk kelas 12 menyesuaikan mata pelajaran. Memang Maret nanti anak-anak bukan hanya kelas 12 saja yang mempersiapkan ujian, tapi kelas 10 dan kelas 11 di awal Maret itu juga melakukan ujian namanya ujian STS, sumatif tengah semester untuk semester genap. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti setelah anak-anak ujian untuk STS, di pertengahan Maret itu bergantian anak kelas 12 atau siswa kelas 12 itu melaksanakan ASP ya, Asesmen Satuan Pendidikan. Soalnya namanya ganti, saya lupa ya. Itu ASP, seperti itu. Melihat dari schedule dari anak-anak, oleh karena itu saya membutuhkan kerjasama dan dorongan juga dari pihak sekolah dan kesadaran dari setiap kelas 12 yang hari ini aja atau nanti yang akan
menyimak recording ini untuk bisa kita support bersama. Karena sekolah tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dari orang tua maupun para siswa yang terlibat secara utama dalam kegiatan ini. Itu yang saya tambahkan yang pertama. Yang kedua, perihal ijazah elektronik. Benar Bapak Ibu, sebenarnya gagasan ijazah elektronik ini sudah digagas sejak 2 tahun yang lalu wacananya. Saya baru mendapatkan keputusan finalnya di beberapa hari yang lalu setelah rapat bersama kepala sekolah dan perwakilan dari dinas, disampaikan ijazah elektronik ini nanti bentuknya akan ada barcode. Kalau tidak salah, disampaikan akan ada barcode khusus, sehingga dimanapun nanti kita membuka ijazah ini, sebenarnya kita tidak perlu membawa lagi ijazah fisiknya kalau dibutuhkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan menyampaikan atau dimanapun kita berada, scan barcode-nya akan pasti sudah muncul. Saya secara gamblang bentuk khususnya bagaimana ijazah ini belum melihat karena semua baru sistem rancangan, belum ada contoh. Biasanya akan muncul mendekati setelah biasanya bulan 5 ijazah itu mulai ada gambaran contoh. Kalau biasanya tahun lalu itu cara penulisannya, karena setiap tahun itu ada perbedaan-perbedaan, ada penyempurnaan. Nah, mungkin ini akan muncul kembali nanti bentuknya, desainnya, ya, sekitar setelah anak-anak selesai menyelesaikan ujiannya. Dan ijazah ini langsung ditangani oleh kementerian. Jadi kami sudah dalam beberapa bulan terakhir ini memvalidasi data Bapak Ibu. Memvalidasi data siswa. Oleh karena itu mohon bantuannya jika ada perubahan data, entah data nama, data alamat, atau data apapun, mohon laporkan ke sekolah. Data kami validasi itu terakhir kemarin diminta sampai tanggal 7 Februari. Saya ulang kembali, validasi data terakhir sampai tanggal 7 Februari. Mohon laporkan data, karena ternyata beberapa tahun yang lalu ada orang tua yang merubah KTP atau kependudukan atau bahkan nama. Saya ulang kembali, tahun lalu dan tahun lalunya lagi ada orang tua dari 2 siswa kalau tahun lalu itu yang merubah data kependudukan bahkan nama. Jadi, jika memang ada dan akan ada wacana perubahan tersebut, mohon segera dilakukan dalam minggu-minggu ini. Kenapa? Karena nanti kami tidak punya kewenangan untuk mengubah data ijazah elektronik. Pengeluaran ijazah elektronik tidak ditangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi, melainkan dari Kementerian Pendidikan. Jika sudah ditemukan kesalahan nama, paling kami hanya bisa nanti meminta orang mengeluarkan surat keterangan dan kemudian orang tua akan meminta tanda tangan legalisasi ke dinas secara pribadi untuk sebagai bentuk informasi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terima nih data ijazahnya, gitu ya. Jadi anak-anak yang hadir di sini juga tolong bantu ingatkan orang tua ya. Mungkin yang orang tuanya hari ini tidak hadir, bisa dibantu diinformasikan informasi Bunda Ika ini. Jadi ini jadi tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya orang tua, bukan hanya sekolah, dan bukan hanya siswa. Jadi saya ulang kembali Bapak Ibu, karena saya rasa ini penting. Kan sayang sebenarnya kalau data sudah divalidasi dan ditemukan kesalahan, akhirnya ijazahnya tidak lagi jadi 1 lembar. Ijazah itu harus dilengkapi lagi nanti dengan surat keterangan. Jadi ketika Bapak Ibu mau mengajukan beasiswa nih di kampus untuk anak-anak atau pendaftaran kampus, Bapak Ibu harus mengumpulkan 2 surat tersebut. Gitu ya. Ya, itu. Jadi, kembali lagi saya ingatkan, kesesuaian data nanti
ada yang bertanya nih, muncul di layar saya. Kita akan lihat di mana. Nanti saya akan minta tolong Bunda Yani selaku operator juga menginformasikan data yang ada. Nanti Bapak Ibu akan cross check datanya. Oke ya. Tunggu, kami akan share di hari Senin. Kalau diminta hari ini, kita akan lihat servernya bisa atau tidak. Paling tidak hari Senin nanti kami akan share. Nanti silakan Bapak Ibu validasi datanya. Yang terpenting ini informasi saya ini, jika dari Bapak Ibu ada wacana perubahan nama. Karena tahun lalu tuh ada orang tua yang berubah nama Bapak Ibu. Nama orang tuanya, nama belakangnya. Akhirnya merubah ijazah dari anak-anak ini. Karena di ijazah itu juga ada nama yang terkait ya, nama anak-anak yang disahkan. Kemudian ada keterangan-keterangan, data-data yang harus kami lengkapi ke dinas. Seperti itu. Kalau dari Bapak Ibu tidak ada wacana perubahan nama, tinggal nanti cek saja. Dan ijazah SD, SMP, SMA itu harus sama secara nama. Kalau ada perubahan, contohnya, Bunda, ini salah nih ijazah SMP saya. Contoh. Atau ijazah SD saya salah. Saya pengen SMA dirubah deh, Bun. Contoh marganya di SD dan SMP itu ditulis di depan. Ternyata mau ditulis di belakang atau kurang huruf. Saya mau ubah nih SMA. Nggak bisa nih. Nah, otomatis Bapak Ibu akan saya minta untuk mengurus datanya dulu ke SD dan SMP untuk surat keterangan pembenarannya. Baru saya bisa ubah. Untuk kemarin itu bisa berjalan dengan waktu yang cukup lama. Tapi karena ijazah kita sudah elektronik Bapak Ibu, maka apakah suara saya terlalu kecil? Kalau kecil saya akan ubah tidak menggunakan Bluetooth. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Tes 1, 2, 3, apakah terdengar dengan jelas? Boleh diberikan respon? Jelas, Bu. Jelas, baik ya. Lebih baik saya tidak menggunakan headset. Baik, saya ulang kembali. Untuk tahun lalu kita punya waktu yang cukup lama memberikan ruang orang tua untuk mengubah suratnya, mengubah data kependudukannya, mengubah kakaknya, gitu ya, sampai kami bisa laporkan. Tapi karena ini validasi data elektronik, kami sudah dikejar dinas. Dinas kalau sudah kasih timeline, kadang-kadang nggak pakai waktu 1 bulan, biasanya berapa hari gitu ya, gitu. Jadi untuk itu kita butuh kerjasama. Harapannya tidak ada yang berubah nama dan kependudukan ya Bapak Ibu. Harapan saya nih, karena tahun lalu ada dan harus ada persidangan, ada surat dari persidangan perubahan nama juga yang harus kami lampirkan ke dinas. Harapannya sangat tidak ada. Kalau ada ini bikin deg-degan, karena timeline waktu, bicara timeline waktu. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa komunikasi setelah ini dengan wali kelas masing-masing. Dan hari Senin saya usahakan untuk informasi data nama, data orang tua dan segalanya untuk bisa diverifikasi. Jadi dibantu untuk anak-anak dan orang tua juga ya, supaya tidak ada kesalahan dari data yang kami temukan. Kadang-kadang verifikasi orang tua dengan data ijazah SMP pernah berbeda. Nah, nanti kalau kami temukan perbedaan dari verifikasi data dari orang tua, otomatis kami akan menghubungi. Ini kalau aturan yang berlaku SOP-nya adalah kami mengikuti ijazah lalu atau ijazah SMP. Jadi perlu ada kombinasi perubahan data. Itu dulu yang bisa saya sampaikan karena saya rasa ini penting karena ijazah sudah berbentuk elektronik. Tambahan saya yang ketiga adalah terkait dengan ujian esai. Ujian esai atau karya ilmiah kita sebut secara sederhana seperti itu. Terkhusus untuk tahun ini saya memberikan apresiasi untuk seluruh anak-anak kelas 12 mampu untuk sama-sama berjalan dengan sekolah menjawab tantangan. Jadi sebenarnya sudah dari bulan lalu mereka berjibaku, berkudeta untuk memikirkan judul apa yang mereka mau angkat untuk karya ilmiah mereka. Jadi mereka sudah disosialisasikan oleh tim sendiri
eh, dari yang membawahi karya ilmiah ini, mereka mengumpulkan 2 judul, kemudian diverifikasi mana yang disetujui, terus mulai dibagi siapa guru pembimbing. Kemarin saya masih sering salah dosen pembimbing. Guru pembimbingnya, kemudian mereka sudah melakukan proses konsultasi seperti yang disampaikan oleh Pak Eko selaku kurikulum pada pagi hari ini. Jadi saya mengapresiasi karena setiap hari tertentu itu kantor saya di depan ini sudah seperti pasar. Ada yang konsultasi di depan ruangan, ada yang di depan di depan emperan sekolah di ruangan saya sendiri atau di ruang tamu. Ya, saya memberikan kenyamanan dimanapun mereka nyaman konsultasi silahkan. Bahkan yang mau secara virtual pun juga diperbolehkan dengan catatan memang harus meminta izin terlebih dahulu dengan guru. Karena guru ini mengajarnya juga lintas mapel dan mengajar juga lintas kelas. Jadi perlu, kalau gurunya baru turun selesai mengajar kan tidak mungkin kita kejar langsung konsultasi. Jadi diberikan ruang dulu untuk rehat dan sebagainya. Perlu ada komunikasi yang baik. Dan ini sudah berjalan dan saya memberikan apresiasi yang baik untuk anak-anak kelas 12 dan semangat untuk sampai penuntasan nanti. Dan saya akan memberikan apresiasi kembali. Wujudnya adalah penghargaan ketika nanti ujian ada hasil karya ilmiah terbaik. Akan saya umumkan ketika pelepasan. Kenapa sekolah melakukan ujian karya ilmiah? Melihat sekolah mulai membedah dan mengembangkan kembali untuk anak-anak ini lebih boleh menyiapkan diri kembali tentang bukan hanya kemampuan akademik, tapi tuntutan zaman adalah mereka juga dituntut untuk bisa bersinergi dengan perkembangan secara public speaking, kemudian juga tentang literasi berbahasa. Ini penting. Karena keberhasilan dari anak-anak bukan hanya ditentukan akademik mereka yang baik, tapi juga ditentukan public speaking yang baik, akal budi dan budi pekerti yang baik, kemampuan berbahasa pun juga salah satu penopang. Artinya mereka yang melanjutkan kuliah, mereka sudah ditempa lebih awal bagaimana nanti mereka merangkai bahasa ini dalam wujud laporan ataupun berbicara secara langsung seperti itu. Jadi kita mau meningkatkan kemampuan mereka lebih dan lebih lagi supaya mereka bisa bersaing dengan anak-anak yang lain dari segala skala latar belakang di seluruh Indonesia maupun di luar negeri yang mau menempuh di luar negeri. Karena luar negeri juga akan membuat esai-esai tertentu seperti ini. Ini kemudian apresiasi ini akan kami umumkan nanti langsung pada hari H pelepasannya. Disilahkan kelas 12 yang hari ini hadir, siapkan materi kalian dengan baik, siapkan ujian kalian baik. Kalau Bunda Ika di sini tidak selaku guru pembimbing, tapi saya mungkin masuk menjadi guru penguji kalian. Nanti ada jadwal ujian untuk uji presentasi hasil karya ilmiah kalian. Nanti kita akan keluarkan mendekati, tidak hari ini ya, nanti tambah pusing. Itu kemudian karena sifatnya lebaran ini setiap tahun maju, maka ujian tadi sudah ditentukan waktunya di puasa. Biasanya tahun lalu itu kalau bisa sebelum puasa atau hanya menginjak puasa di beberapa waktu ke depan. Tapi sepertinya ujian akan berlangsung dengan puasa. Jadi anak-anak juga harus siap bahwa kondisinya mungkin bapak bundanya secara energi yang berpuasa mungkin tidak sama ya karena fisiknya juga kan awal puasa. Tapi harapan saya bapak bunda strong. Jadi bisa tetap mendampingi anak-anak dengan penuh semangat juga. Ini untuk informasi berikutnya saya sampaikan perihal SNBP. SNBP ini Bapak Ibu adalah jalur undangan terkhusus untuk anak-anak yang mau kuliah di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Jadi di Februari ini dari bimbingan konseling mereka sudah mendata nilai-nilai yang diupload di aplikasi PDSS
aplikasi dari Dikti. Aplikasi ini nanti merekam jejak anak-anak dari semester 1 sampai semester 5. Kalau semester 6 tidak ada. Biasanya mereka akan mendata meranking apakah anak-anak ini bisa bersaing dengan yang lain, ranking mereka untuk bisa diterima di jalur undangan. Jadi harapannya kami sudah mewanti-wanti anak-anak ini, informasi ini sebenarnya dari kelas 10. Perjuangan kalian untuk masuk perguruan negeri itu tidak dimulai dari kelas 12, tapi dimulai dari kelas 10 ketika nilai semester kalian itu kalian peroleh. Jadi pastikan keluar kerja itu tidak 2 kali. Kalau bisa tidak remedial, ya jangan remedial. Pastikan semua bisa terprepare dengan baik. Seperti itu, kalau di jalur SNBP ini tidak berhasil, pemerintah membuka namanya jalur undangan atau UTBK. Informasi yang sudah disampaikan Pak Eko tadi. Jadi ada beberapa anak-anak yang sudah mempersiapkan. Artinya tetap ada jalur khusus, nanti mereka akan mengikuti ujian ini di jadwal yang sudah ditentukan oleh pemerintah, biasanya bekerja sama dengan Universitas Mula Warman untuk pelaksanaan ujiannya. Itu nanti akan kami informasikan kembali melalui BK. Terus terakhir tambahan saya, perihal untuk kegiatan pelepasan, tadi sudah ditekankan oleh Bunda Jenny bahwasanya sekolah memberikan atau mengakomodir dari masukan para siswa, tidak mewajibkan kegiatan ini harus di hotel atau bagaimana, atau harus di hotel A, di hotel B, hotel C. Jadi kami hanya memaparkan informasi, penentuan untuk validasinya adalah dari pihak orang tua sendiri. Dipertimbangkan kembali Bapak Ibu perihal pembiayaannya, kemudian efisiensinya, karena saya sudah mewanti anak-anak, kebutuhan orang tua tidak hanya di pelepasan. Kebutuhan orang tua juga dalam pembiayaan adalah persiapan untuk masuk di kampus, kemudian tempat tinggal, untuk mereka kuliah dan sebagainya. Jadi kita harus bijaksana. Tapi saya tidak menutup usulan dari anak-anak, karena bagaimanapun saya mau melatih kemandirian mereka juga dan menghargai mereka sudah berjuang untuk mensurvei beberapa tempat, maka kami membantu untuk membuat rincian anggarannya yang sudah disampaikan dan dipaparkan oleh Bunda Jenny. Sekolah tetap membuka peluang untuk pelaksanaan pelepasan dengan selebar-lebarnya di aula sekolah, karena aula sekolah juga tidak jelek. Aula sekolah juga bagus dan layak untuk tetap digunakan. Seperti itu Bapak Ibu, silahkan nanti didiskusikan dengan anak-anak, dipilih berdasarkan pertimbangan yang baik. Artinya pelepasan bukan jadi utama, tapi juga penting untuk diselenggarakan sebagai ucapan apresiasi ke anak-anak yang sudah menuntaskan pendidikannya. Kalau saya melihat seperti itu. Kemudian kita tetap fokus untuk persiapan ujian kita dan validasi data yang dibutuhkan, dan menyemangati anak-anak kita untuk bisa melaluinya dengan baik. Karena memang di sisi lain masih ada kegiatan lomba, di sisi lain ada kegiatan hal-hal yang lain dari proyek yang mereka harus selesaikan bersama tim proyek. Terkait dengan buku tahunan sendiri kemarin sudah mendatangkan tiga vendor untuk, kalau tidak salah 3 vendor dari beberapa, terpilih Nano. Jadi Nano Fotografi ini yang memilih juga dari perwakilan dari anak-anak yang sudah ditunjuk untuk dari masing-masing kelas yang dipercaya menjadi juru bicara. Nah, kesepakatan mereka yang atur dan menindaklanjuti dari buku tahunan ini kemarin sudah dihitung dari fotonya dari anak-anak, include juga tentang pelaksanaan kegiatan HTM untuk masuk foto buku tahunannya, kemudian minuman mineralnya, kemudian masuk juga foto guru-gurunya, jadi include fasilitas foto guru masuk di situ, kemudian foto kegiatan pelepasannya. Jadi mereka mau foto kegiatan pelepasan itu langsung dari Nano Fotografi. Jadi terhitungannya maka 600 sekian tadi. Seperti itu. Karena belum dijabarkan, saya bantu jabarkan untuk melengkapi. Untuk sementara itu saja Bapak Bunda, anak-anak kelas 12 atau
Bapak Ibu orang tua wali murid yang saya tambahkan sebagai bentuk informasi tambahan untuk melengkapi info dari Wakakurikulum Pak Eko dan tim panitia pelepasan dan buku tahunan Bunda Jenny dan Bunda Nadia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan dari Bapak Ibu jika ada pertanyaan lebih lagi, boleh dibantu nanti Bunda Jana dibacakan dalam kolomnya chat, nanti bisa dibantu, bisa minta Pak Eko atau Bunda Jenny atau saya menjawab. Terima kasih, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Bunda Ika sudah menambahkan. Mungkin Bunda Jenny ada yang ingin ditambahkan, boleh ditambahkan terlebih dahulu. Ya, baik Bunda Jana, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian semuanya, di sini saya akan menambahkan terkait tadi yang dari awal saya bilang ingin mengeserkan Google Form. Boleh minta tolong Sir Sidik? Saya akan menjelaskan yang terkait tentang link Google Form untuk pelepasan. Boleh minta tolong Sir Sidik untuk mengeserkan Google Form. Sudah. Sudah di-share kan? Ya, sudah. Oke. Ya, yang di atas, Sir. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, nanti setelah ini sudah selesai, nanti saya akan mengeserkan terkait Google Form untuk pelepasan yang dimana nanti Ibu semuanya atau anak-anak ya untuk memilih yang mana yang mau dipilih ya. Kami sudah mempersiapkan dan di sini ada beberapa seperti mengisi Google Form-nya yaitu ada nama orang tua. Ya, next. Nama orang tua. Selanjutnya di situ lanjut nama siswanya siapa? Nama siswa. Kemudian kelas. Dan ketika apakah Anda setuju mengikuti, silakan nanti Bapak Ibu semuanya atau yang berwakilan nanti diisi. Ya, selanjutnya setuju untuk membuat buku kelulusan ya. Selanjutnya ini yang saya sharekan terkait tentang Hotel Fugo yang tadi itu. Oh ya, belum masih loading ya. Oke. Ya, untuk Hotel Fugo saya sudah lampirkan budget ya atau simulasinya yaitu 2.542 ya. Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya ada Hotel Mercure. Estimasinya yaitu 1.912. Selanjutnya estimasi dari Hotel Haris yaitu 1.927.000. Selanjutnya dari Budi Bakti 1.207. Dan ini adalah tempat foto lapangan golf Tanah Merah di Samarinda, yaitu nanti kita akan foto di tanggal 4 ya benar ya. Tanggal 3 ya, itu di jam 9. Kita berangkat dari ini mulainya itu jam 9 ya Bapak Ibu. Jadi nanti mohon izinnya untuk anak-anak. Kemudian untuk fotografernya ya dan percetakan dari Nano ya. Ini berikut gambarnya ya. Selanjutnya itu ada tempat pelepasan siswa dan cetak buku atau harganya. Ini tadi sudah. Kemudian di sini beberapa harga yang sudah ini estimasinya ya. Bapak Ibu nanti tinggal pemilih yang mana yang dinego-nego, silakan. Nanti persetujuan dengan orang tua kami kembalikan lagi. Dan selanjutnya untuk sistem pembayaran untuk acara pelepasan dan buku kelulusan itu nanti dikirim melalui rekening sekolah Budi Bakti atau yayasan. Nah, saya sudah lampirkan ya. Nah, untuk tenggat waktu pembayarannya itu dimulai dari tanggal 1 Februari sampai dengan
tanggal 31 Maret 2025 ya Bapak Ibu sekalian. Dan di sini dilanjut Sir, untuk pembayaran dana pelepasan ya itu ada pengkodean atau kodenya 6 untuk pembayaran. Ini sebagai contoh dana cara pelepasan buku itu, misalkan saya ambil nih 1.247.000 ketika yang sudah dipilih Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada buku kelulusan atau buku tahunan itu 680. Jadi total pembayarannya itu adalah 1.927.000. Nah, karena kode ini pembayaran pelepasan itu harus dilampirkan. Contoh yang saya sudah lampirkan di Google Form-nya. Yaitu contoh di sini nilai yang ditransfer adalah 1.927.000. Habis itu belakangnya dikasih 6 atau pengkodeannya. Itu terkait tentang sistem pembayaran. Selanjutnya nanti untuk kesepakatan silakan nanti Bapak Ibu dirundingkan. Saya kembalikan lagi kepada orang tua untuk pemilihan yang sudah saya lampirkan. Mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya untuk terkait Google Form. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, nanti setelah pertemuan saya akan mengeserkan link Google Form yang mana akan dipilih-pilih sesuai dengan budget dan keinginan orang tua dan dari anak-anak seperti apa yang akan dipilih. Jadi kami kembali lagi dari pihak sekolah tidak ada tuntutan bahwasanya harus memilih hotel ini, hotel itu dan lain sebagainya. Kita sifatnya itu hanya memfasilitasi dan juga hasil informasi yang disampaikan oleh anak-anak begitu. Dan ajakannya adalah kiranya kami disupport Bapak Ibu semuanya untuk tindak lanjut ini lebih cepat karena mengingat foto dan hotel itu yang dipilih itu pasti butuh DP karena di awal karena biasanya itu di bulan Mei sama Juni yang penuh digunakan Bapak Ibu semuanya. Jadi kiranya mensupport ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu saja dari tambahan dari saya dan saya kembalikan lagi kepada Bunda Jana. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih Bunda Jenny. Di sesi pertanyaan ini silakan Bapak Ibu orang tua yang ingin bertanya. Saya sambil buka obrolan, chat obrolan di sini ada pertanyaan tentang tanggal libur Lebaran. Kemudian ada pertanyaan dari orang tua untuk kesesuaian data. Orang tua boleh cek kesesuaian data di mana ya Bun? Terima kasih. Boleh mungkin Pak Eko atau Bunda Ika menjawab, silakan. Boleh saya bantu jawab? Oke, baik, terima kasih Bunda Jana. Tadi ada 2 yang saya lupa sampaikan karena banyak yang ini. Perihal libur Lebaran, kalau berdasarkan SK itu dimulainya tanggal 26 atau 27 ya? Seingat saya ya. 26 sampai 9. Ya, 26. Nanti akan kita informasikan Bapak Ibu keputusan finalnya melalui grup orang tua. Karena kami masih menunggu validasi atau ketok palu dari tim manajemen dan yayasan juga bersama para kepala unit yang lain. Seperti itu. Tapi diperkirakan di tanggal 26 ke atas. Itu yang pertama. Kemudian yang informasi tambahan yang ingin saya sampaikan, tadi kan ada yang bertanya nih, bagaimana validasi data saya Bunda melihat di mana? Tadi saya sudah koordinasi dengan operator, khawatir kalau kami share data, orang tua lihat data itu banyak sekali kan, data semua siswa nanti pusing, nama anak saya yang nomor berapa, ini nomor berapa. Nah, untuk mempermudah orang tua, akhirnya nanti dari kami akan buat link, silakan Bapak Ibu isi saja link itu, nama anak sesuai dengan akte kelahirannya, sesuai dengan data yang memang sebenarnya yang Bapak Ibu punya, alamat juga sesuai dengan KTP ataupun KK-nya, silahkan nanti dituliskan di situ. Ketika nanti kami yang membantu mengecekkan di data utama,
Dapodik dengan data yang Bapak Ibu berikan. Ketika terjadi perbedaan, kami akan berkomunikasi secara pribadi, yaitu dari pihak wali kelas kepada orang tua murid yang dituju. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya ulang kembali, untuk data validasinya, kami akan share link nanti, silahkan Bapak Ibu isi arahan sesuai dengan link tersebut. Nanti yang bertugas mengecek satu persatu, biarlah dari pihak sekolah saja. Kalau khawatirnya kalau saya share data keseluruhan siswa, satu Bapak Ibu melihatnya akan sangat membingungkan dan melihat anak saya di urutan keberapa. Kemungkinan kesalahan bisa malah terjadi karena kurang ketelitian. Jadi kita ubah saja, caranya adalah Bapak Ibu mengisi link tersebut, nanti kami yang akan memverifikasi dan menyamakan datanya. Kalau terjadi perbedaan, kami akan berkomunikasi secara berkelanjutan, secara pribadi dari wali kelas ke 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 orang tua. Baik, silakan Bapak yang mau berdana makanan, silakan nama budaya boleh keluar dari ruang virtual. Itu kemudian terakhir mengingatkan, biasanya tetap ada nanti yang WA atau telepon saya. Bunda, pembayaran SPP apakah masih lanjut setelah anak-anak selesai pembelajaran atau selesai ujian? Bapak Ibu, saya pertegas di hari ini adalah tetap pembayaran SPP kelas 12 akan tetap sampai di bulan Juni, sampai bulan terakhir penyerahan ijazah atau laporan pendidikan yang lain. Karena pengurusan data sekolah ini tidak berhenti hanya sampai di bulan 4. Kami tetap akan berjibaku sampai nanti di bulan Juni Bapak Ibu. Jadi sekolah juga punya tugas dan kewajiban, guru-guru juga punya tugas dan kewajiban sampai bulan Juni. Nanti kalau Bapak Ibu bayar bulan 4 saja kami tidak bergaji. Itu yang bisa saya sampaikan untuk disampaikan kepada Bapak Ibu orang tua wali murid pada pagi hari ini. Silahkan Bunda Jana, ada pertanyaan yang lain yang bisa dibantu? Mungkin sudah cukup Selamat apabila pagi. Selamat Baik, pagi, selamat Bunda. pagi. Boleh saya masuk? Iya. Saya hanya bertanya aja. Itu kan nanti dibagikan link, ya kan? Jadi orang tua kan memilih di mana tempat pelepasan. Apakah tidak alangkah baiknya itu dikasih timeline-nya? Maksudnya deadline-nya kapan terakhir pemilihan? Karena kan tadi harus secepatnya ya, kalau bisa ya seperti itu. Jadi misalkan pemilihan orang tua ini sampai tanggal 5 Februari misalkan seperti itu, saya rasa lebih baik begitu. Terus akhirnya untuk keputusan di mana tempatnya itu berdasarkan suara terbanyak ataukah suara separuh plus satu ataukah bagaimana seperti itu. Itu saja sih saya rasa untuk deadline-nya yang perlu karena memang kalau bisa secepatnya ya karena foto tahunan kan sudah akan dilaksanakan di tanggal 3. Itu aja sih Bunda masukan dari saya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Nanti kami melampirkan kembali terkait untuk tenggang waktunya sesuai dengan pemilihan atau yang dipilih oleh orang tua. Nanti saya kembalikan lagi infokan ke Bapak Ibu sekalian semuanya dan saya lampirkan Langsung secepatnya. disepakati saja Bunda. Betul. Usulan Ya, dari Bunda Ida bagus karena ya. membutuhkan waktu yang lebih cepat. Mungkin di sini langsung kita sepakati saja Bapak Ibu. Saya lihat kalender. Sebenarnya memang ada tenggatnya biasanya kami sampaikan di grup. Tapi gak apa-apa karena sudah dijadikan pertanyaan, maka disampaikan saja. Tadi usulan dari Bunda Ida itu di tanggal 5 gitu ya. Tanggal 5 tuh berarti 4 hari ke depan ya setelah hari Rabu. Saya setuju minggu depan hari Rabu menjadi tenggat terakhir untuk penentuan di mana tempat pelepasan akan dilaksanakan. Itu yang pertama. Kemudian seperti tahun-tahun yang lalu, kesepakatan itu berdasarkan kesepakatan suara terbanyak. Suara terbanyak dari nanti kami akan laporkan hasil dari berapa persen orang tua yang memilih pilihan A, B, C, dan D. Seperti itu.
Sehingga nanti kita akan membuat narasi kesepakatan terbanyak. Jika ditemukan ada perimbangan suara, nanti kami akan sampaikan lagi, suguhkan kembali nanti ketentuannya adalah apakah melalui Google Form kembali atau voting ditentukan. Ini menjaga-jaga kalau ternyata ada dua pilihan dengan suara terbanyak yang sama besar. Gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, orang tua wali murid. Jadi mohon bantuannya paling lambat atau bahkan nanti kami akan cek secara berkala mulai dari hari Senin. Kalau hari Senin ternyata sudah 100% orang tua memberikan pilihan, otomatis secepatnya kami rilis informasinya tentang hasil dari kesepakatan orang tua perihal pelepasan ini. Demikian. Boleh kalau ada yang lain silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk masukan dari Bunda Ida. Mungkin Bapak Ibu yang lain apabila ada pertanyaan boleh disampaikan atau mungkin ketika ruang virtual ini sudah berakhir, namun baru timbul pertanyaan boleh menghubungi masing-masing wali kelas baik Pak Eko maupun Bunda Jesi. Begitu. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan dan pembahasan, mungkin bisa kita tutup. Sebelum ditutup, boleh kita foto bersama terlebih dahulu. Boleh di-on-kan dulu kameranya semuanya Bapak Ibu. Di ruang chat, apakah sudah tidak ada pertanyaan, Bunda Jana? Sudah habis, Bunda. Oke. Sekali lagi, Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan berjalannya informasi yang sudah kami dari SMA sampaikan? Jika ada, boleh langsung mungkin secara lisan disampaikan, tidak apa-apa, seperti Bunda Ida. Jadi supaya bisa ada jawaban secara langsung dan tidak menjadi penasaran kembali. Apakah ada Bapak Ibu? Sepertinya hitungan 1, 2, 3, 4, 5 tidak ada. Oke, baik. Saya kembalikan kepada Bunda Jana. Silakan. Oke, baik. Kita akan mulai foto bersama. Semuanya on kamera. Sir Sidik bersiap. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Boleh gaya bebas. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kehadirannya sudah menyempatkan waktu untuk Bapak Ibu sekalian, Bapak Bundanya. Dengan berakhirnya kegiatan pertemuan rapat virtual kita pada pagi hari ini, maka berakhir pula pembicaraan kita terkait pelepasan dan ujian kelas 12 SMA Budi Bakti. Saya Bunda Jana selaku MC mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi.